Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lalu Rusli Hadi, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Bual, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu, marilah kita sama-sama dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajmain, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Lalu Rusli Hadi yang dalam hal ini nantinya akan membahas tentang aksi nyata modul 14 yang berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelumnya, budaya positif itu merupakan salah satu menjadi program utama yang akan kita, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana di sekolah kita, yang artinya bahwa budaya positif itu merupakan kebiasaan yang akan kita laksanakan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah ataupun kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Namun kalau yang ada hal kaitannya dengan di sekolah, penerapan budaya positif itu sangat kita harapkan bentuknya merupakan kesepakatan kita bersama dengan peserta didik, dengan pendidik, sehingga bisa kita terapkan, tidak hanya merupakan keinginan-keinginan yang hanya berasal dari pendidik saja, melainkan apa yang akan kita terapkan untuk kemajuan kita bersama, kaitannya dengan hal-hal yang positif di sekolah itu merupakan kesepakatan bersama antara peserta didik dan pendidik. Mungkin untuk selanjutnya nanti kaitannya lebih jelas, penerapan atau sasaran dari pelaksanaan budaya positif ini akan dilanjutkan oleh Saudara Lalu Rusli Hadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, mohon izin harus menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, dan ini merupakan salah satu dari pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri Bual, berbagi ilmu, menyebarkan pemahaman dan pengalaman untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Mari belajar bersama untuk membangun persepsi bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mungkin alangkah baiknya mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu guru hebat, hal apa saja yang harus atau boleh dilakukan selama kegiatan berlangsung? Hal apa saja? Ngopi ketika pelaksanaan kegiatan, dia merokok.
ngopi, atau angkat tangan sebelum menyampaikan pendapat, atau ada juga yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah berbagi pengalaman tentang bagaimana menerapkan budaya positif melalui kesepakatan bersama, terutama bagaimana sesungguhnya kita sebagai pendidik memposisikan diri kita. Nah, sebelum ini saya juga mempelajari pada modul ini adalah posisi kontrol restitusi agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Nah, sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperlihatkan video bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Ini juga merupakan salah satu tugas saya pada modul 1.4 ini. Saya akan menampilkan beberapa kasus yang terjadi di sekolah saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Olivia. Kamu tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Tapi kamu masuk kan kemarin? Ya, Pak, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Olivia, jadi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk juga saya, pasti pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu pasti ingat dengan keyakinan kelas. Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Rusli dan akan saya kumpulkan besok. Baik. Saya apresiasi untuk tanggung jawab untuk tanggung jawabmu, dan kamu boleh kembali istirahat. Ya, terima kasih Olivia. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru untuk dapat lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Saya harus lebih banyak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arman, Kamis kemarin Pak Guru dengar kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Ya, Pak, maaf, soalnya saya terburu-buru pulang karena diajak piknik oleh ayah ke Bali. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Saya juga pasti senang jika diajak piknik. Namun, apa yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah atau tidak? Tidak, Pak, karena saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin ke pembina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra pramuka baru ikut ajakan ayah, Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya, Pak. Ya, Pak, insya Allah saya bisa lebih tertib lagi, Pak. Ya.
Baik, kalau begitu kamu boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru. Saya harus lebih tertib lagi untuk mengikuti aturan sekolah, terutama saat mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi begitu Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang pernah saya praktikkan dalam bentuk video. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Berikutnya adalah saya ingin bertanya ke Bapak Ibu. Apa yang membuat Bapak Ibu mengikuti kegiatan sharing pada pagi hari ini? Tuntutan untuk belajar secara terus-menerus. Kemudian ada yang lain. Keempat ini adalah merupakan bagian dari keinginan kita untuk terus belajar, Bapak Ibu guru. Jadi motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tujuan kita berkumpul ini adalah untuk lebih tepatnya itu adalah berdiskusi tentang materi budaya positif. Ini juga teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tentu ini sering terjadi dengan kita di sini. Pak Guru Kepala Sekolah juga sering menyampaikan bahwa yang dibutuhkan di sini adalah motivasi internal, di mana yang keluar dari diri kita sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Termasuk yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tanpa Kepala Sekolah pun sebenarnya jika kita menghargai diri kita sendiri, kita akan tetap melakukan proses pembelajaran di kelas. Begitu kira-kira. Nah, apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kalau kita sendiri mungkin masih menganggap bahwa penerapan disiplin itu adalah dengan cara menghukum. Betul atau tidak, Pari? Menghukum. Ya. Padahal secara tidak langsung kalau berdasarkan teori motivasi perilaku manusia ini, disiplin itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila peserta didik atau murid kita itu sudah motivasinya keluar dari dirinya sendiri. Itu yang harus kita cari, Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi begitu biasanya kita menghukum untuk untuk mencapai kepatuhan ini, ya Pak Arya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini, Bapak Ibu Guru. Mungkin kita semua sering ketika peserta didik melakukan pelanggaran atau kemarin tidak masuk, tiba-tiba kita langsung memberikannya hukuman. Nah, padahal sebelumnya belum ada peraturan yang mengikat tentang hal itu. Itulah yang dinamakan dengan hukuman. Jika konsekuensi itu adalah kita mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Jika melanggar, barulah akan diberikan sanksi. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman, ini yang akan menyebabkan anak peserta murid kita apabila kita langsung memberikan hukuman akan menjadi dendam. Ingat, mungkin selama-lamanya dia akan tetap ingat. Tapi tergantung lagi jika muncul motivasi
intrinsik dalam dirinya bahwa tujuan dari hukuman itu baik, maka dengan sadar dia akan mengatakan bahwa tujuannya adalah positif. Jadi begitu Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memberikan 100 kali, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Seandainya ada murid kita yang terlambat, kita memintanya untuk menulis karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, atau kita rubah kalimatnya dengan tidak mengerjakan tugas. Itu hukuman atau konsekuensi? Selama ini sih hukuman. Hukuman. Ya, selama ini. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini tentang yang kemarin yang COVID. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi kita sudah menonton bersama bagaimana cara penerapan restitusi itu sendiri. Ya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi tujuan dari restitusi ini ada 4 Bapak Ibu. Jadi tidak ada unsur paksaan. Kalau Bapak Ibu guru tadi melihat dari video tersebut, tidak ada judgement kepada peserta didik, murid, judgement bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi yang kita lakukan adalah dia menyampaikan apa kesalahannya tersebut. Begitu. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ya, ini merupakan circle dari kebutuhan dasar manusia. Circle ini Bu Martina si bulat-bulat nih, Sirkulasi. ya. Ya. Berikutnya, ini bagian dari titik poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu, bahwa dalam setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu sehingga nantinya akan menjadi nilai dari keyakinan kelas. Kalau skala besarnya adalah keyakinan sekolah. Mengapa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus menggunakan helm? Tujuannya adalah untuk antisipasi kalau kita secara sengaja atau tidak sengaja kecelakaan. Yang akibatnya nanti tidak akan patah. Keamanan. Intinya. Mengapa kita memiliki peraturan membersihkan kelas dan lingkungan sekolah? Untuk menciptakan suasana nyaman. Untuk menciptakan suasana. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat datang ke sekolah? Supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini merupakan contoh dari peraturan dan ini merupakan keyakinan kelas yang diminta oleh
keyakinan kelas. Kalau yang ini bunyi peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Padahal yang diminta dalam keyakinan kelas itu adalah rasa tanggung jawab dari murid. Dilarang mengganggu orang lain. Diganti dengan kalimat positif, keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai dari keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini merupakan peraturan dan ini merupakan keyakinan kelas yang harus ada dalam setiap murid kita. Ini segitiga restitusi tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di video tadi, segitiga restitusi yang saya praktikkan, itu yang pertama kita lakukan adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Bagaimana cara bertanya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Saya ulang. Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kira-kira ini merupakan salah satu bentuk pertanyaan untuk menstabilkan identitas dari murid kita apabila melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung menghukum atau memberikan konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need. Apakah itu power atau kekuatan, kebebasan, cinta, dan apa? Pak Riza, belonging ini? Kemudian fun atau bahagia atau bertahan, survival. Guru berkata, jadi pertanyaan kita itu akan mengarah ke sini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Pertanyaannya akan seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif lagi. Begitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itulah sebabnya di awal tadi ketika kita ingin membuat keyakinan kelas ini, ketika peserta murid kita melakukan kesalahan, kita akan menanyakan keyakinan, apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya murid kita ribut di kelas, kita panggil, kemudian melakukan segitiga restitusi ini, menanyakan keyakinannya, apa kesepakatan kelas yang kamu langgar. Kira-kira pertanyaan seperti itu. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi ini merupakan keyakinan-keyakinan kelas yang harus diketahui oleh peserta didik dan merupakan keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Sehingga jika terjadi kesalahan, kita tinggal menanyakan keyakinan yang mana yang mereka langgar atau murid langgar. Begitu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini ada turunannya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, makna disiplin untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal,
sampai kepada yang terakhir yaitu keyakinan kelas atau secara skala besarnya yaitu sekolah ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup kita berefleksi dulu dari apa yang sudah saya sampaikan. Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tentang motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal dan internal. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Sangat mengembangkan diri bagi anak-anak dan bagaimana guru memahami terkait tentang pemberian motivasi intrinsik bagi anak ini. Oh iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Cukup. Ya, kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.